Beliau adalah mahasiswa termuda yang pernah ada dan dimiliki oleh Indonesia. Pada usia 12 tahun sudah kuliah. Jadi ini adalah hal yang luar biasa dan diteruskan lagi oleh putranya yang menjadikan mahasiswa termuda dengan menyelesaikan 2 degree, 2 mata kuliah. Itu putra beliau juga. Luar biasa. Jadi tidak kalah dengan Bill Gates. Malah saya jamin beliau lebih hebat dari Bill Gates. Bill Gates itu modalnya adalah menguasai siasat permainan uang. Sehingga dia memanfaatkan orang-orang untuk memunculkan dia punya dia punya keinginan-keinginan yang tidak benar. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Insinyur Kun Wardana Abioto. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin coba tanya ya ke bapak-bapak, ibu semua. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya bayi atau punya anak kecil ya, atau punya cucu ya, dihinggapi nyamuk, apa yang dilakukan? Insting apa yang dilakukan? Ya, kepok ya, kepok. Itu kan insting ya, satu insting, refleks kita. Ya. Instingnya nyamuk bagaimana? Nyamuk kan harus survive ya, hidup ya. Dia harus terus hidup. Makanannya apa? Darah. Ya. Ini nyamuk disebar di perumahan, bukan di hutan, bukan di perumahan. Dia akan mencari makan, kemana-mana mencari makan. Ya. Nah, makanannya darah. Dia akan cari manusia. Di situ ada anak-anak kita, ya. Ada saudara-saudara kita. Ya. Andaikan tidak berbahaya, tapi yang pasti ya, itu membuat gatal tubuh kita. Bahkan yang golongan darah O bisa lebih dari itu. Ya. Karena golongan darah O sangat rentan ya, dibandingkan golongan darah lainnya. Tapi pertanyaannya ya, sekarang insting yang ada ini ya sekarang ingin diputarbalikkan bahwa nyamuk itu adalah teman. Jadi kita mempercayakan nyamuk itu untuk bisa menurunkan DBD. Coba, saya hanya ingin masuk ke nalar kita gitu ya. Secara budaya ya, kita selalu melihat ya, ada lagu Nina Bobo. Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Artinya itu udah ada concern yang sangat besar terhadap nyamuk. Cicak-cicak di dinding ya. Diam rayap ya, kalau hap lalu ditangkap ya. Jadi secara insting kita bahwa nyamuk ini harus dihindari. Dan sekarang nyamuk disebar. Nah, sekarang kita analogikan lagi. Aedes aegypti yang disebar itu Aedes aegypti yang berwolbachia. Jadi ada Aedes aegyptinya. Ini kan nyamuk pembunuh ya. Ada DBD di sana, demam berdarah atau denggi. Sekarang kalau kita lihat, kalau kita hilangkan nyamuknya, ini ada pembunuh-pembunuh. Dan untuk melawan pembunuh-pembunuh ini, ya, disebarkan pembunuh yang sangat banyak. Coba nalar kita, gitu. Disebarkan pembunuh yang ini untuk mengalahkan pembunuh ini. Nyamuk, ya, yang tadi dijelaskan, untuk memasukkan Wolbachia itu pasti ada error. Di dunia ini ada nggak yang nggak ada error?
ada kesalahan-kesalahan. Di dalam penelitian ada kesalahan-kesalahan. Kita percaya kepada pembunuh-pembunuh, bisa jadi ada kesalahan. Nah, bayangkan ya, kalau terjadi kesalahan dan ini menjadi bumerang bagi kita, bagaimana? Yang disebar berapa? Sekarang kita hitung jumlah ya, jumlah yang disebar. Waktu itu kalau jadi ya di Bali, ya kita hitung penduduk di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng hanya 1 juta. Jadi fase pertama disebar. Yang disebar itu 240 juta. Satu orang menghadapi 240 nyamuk. Coba kita nalar aja, satu orang 240 nyamuk. Belum nyamuk-nyamuk yang existing, yang ada. Dan tadi disebar di perumahan. Nyamuk ini kan bertelur terus. Ya, sekali bertelur berapa? 100 telur. Coba kita kali, itu pengalinya 100. Ya, 100 lagi, nanti 100 lagi, 100 lagi. Kita menghadapi gigitan nyamuk yang sangat banyak. Aneh, disebar, kemudian kita diminta juga untuk misalnya 3M atau 5M misalnya. Ya. Aneh, ini disebar, kita membersihkan ini, ini disebar kok. Gak masuk akal. Di mana logika waras kita? Ini saya belum ngomong ke yang lain nih, bahaya yang lain. Oke, sekarang yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu mengenai Wolbachia sejak kapan? Baru sejak kita menyampaikan ini. Padahal proyek ini sudah dilakukan sudah lama. Ya. Diam-diam, ya. Tidak transparan. Ya. Padahal, ya. Jadi nyamuk-nyamuk, telur nyamuk itu diserahkan dari puskesmas setempat ke rumah-rumah penduduk, kemudian rumah penduduk nanti yang menyebarkan di sana. Coba bayangkan, ya. Sekian banyak orang nggak tahu. Sekarang kalau terjadi masalah, siapa yang menjadi korban? Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Saya tanya, ada nggak regulasi saat ini yang mengatakan bahwa saya bertanggung jawab terhadap penyebaran nyamuk ini kalau dia bermasalah? Ada nggak? Apakah peneliti yang ada di Jogja itu? Apakah perguruan tingginya? Apakah WMP? Apa siapa? Ini adalah suatu tidak transparan ya, kepada masyarakat. Karena masyarakat nanti yang menjadi korban. Kemudian yang berikutnya ya, masalah transparansi ini ya, harusnya ya masyarakat itu ditanya ya, mau nggak ini disebar ya. Ini kan hak asasi bapak-bapak ibu semua ya. Kalau saya nggak mau ya jangan disebar dong ya. Kan nanti akibatnya di kita juga. Jadi ada hak asasi manusia di sana yang tidak dihormati. Nah, sejak dilakukannya pilot project ini, saya tanya ke banyak orang, banyak yang nggak tahu. Artinya ada masalah terhadap sosialisasi dari penyebaran nyamuk ini. Ya, tidak adanya keterbukaan. Terus kemudian yang berikutnya, kan saya tanya lagi, kita udah menyampaikan apa yang kita tahu. Coba kita dibantah dengan apa? Penelitian dari Jogja. Ya, saya tanya ke semuanya, ada nggak penelitian lain selain penelitian di Jogja? Ada nggak? Selalu yang disebutkan 77%, 86%, selalu itu ada nggak di tempat lain? Sekarang saya tanya, itu kan di Jogja. Kita mau disebar di Jakarta, Semarang, Bandung, Kupang, di kota-kota, ini kota. Ya. Pertanyaannya, apakah nyamuknya sama di Jogja dengan di Jakarta?
apakah karakter orangnya sama di Jogja dengan di Jakarta? Apakah kondisi geografisnya sama di Jogja dengan di Jakarta? Kan nggak ada studi yang mempelajari itu. Ini kok kayak grusu-grusu, kayak apa buru-buru untuk menyebarkan ini. Coba lihat menyebarkannya di waktu pemilu, di waktu saat-saat kita konsentrasi ke pemilihan presiden dan lain. Orang nggak konsentrasi ke sini. Tiba-tiba nanti pada saat pemilihan baru terjadi ledakan jutaan nyamuk seperti yang ada di Sri Lanka. Saya coba perhatikan, ya. Tadi tidak ada ya. Coba sekarang perhatikan. Yang disampaikan semuanya selalu baik-baik. Ada nggak yang disampaikan? Saya kalau beli bolpen atau beli mobil, ya, coba Bapak Ibu beli mobil, ya. Pasti dikasih tahu ini kelebihannya, ini kekurangannya. Ada nggak suatu produk yang nggak ada kelemahannya? Beli apa aja, beli motor, oh ini kelebihannya, ini kelemahannya. Kan saya tanya, ada nggak dia menjelaskan kekurangannya? Coba searching. Dia selalu menyebutkan Wolbachia tidak bahaya. Kita sebagai orang yang berpendidikan, ya, kita bisa searching dengan sederhana. Bahaya penyebaran nyamuk Wolbachia itu keluar semua. Yang pertama di Sri Lanka. Di Sri Lanka disebar tahun 2018. Saat ini jumlah kasus DBD, ya, jumlah kasus DBD itu 3 kali lebih besar. Sekarang di sana tidak terkendali sama sekali. Jumlahnya banyak sekali, tidak terkendali. Bahkan begitu dia masuk ke level 5, dia akan menjadi negara yang blacklist. Jadi kalau ada wisatawan datang ke sini harus hati-hati. Segala macam restricted requirement harus dijalankan. Ini di Sri Lanka. Kemudian atau yang mudah ya, searching dengan mudah bahayanya penyebaran nyamuk ini keluar Singapura. Yang tetangga kita di Singapura, coba apa yang dia bilang? Dia mengatakan bahwa ternyata penyebaran nyamuk ini bahkan meningkatkan jumlah DBD. Ya. Jadi saya semuanya ada, Bapak Ibu bisa langsung searching. Di tahun 2020 itu yang paling tinggi, ya. Dia menyebarnya tahun 2016, ya. 2020 tertinggi. Ya. Sekarang sudah ada 50 klaster aktif dari orang-orang yang terkena DBD ini. Nah, kemudian saya ingin mengutip ya apa yang disampaikan oleh Direktur Institut Kesehatan Lingkungan, Dr. Eng Licing. Dia sebut ya, saya proyek Wolbachia bukanlah solusi terbaik untuk membendung penularan demam berdarah. Benar kan? Pertanyaannya, DBD itu kan bisa banyak pendekatan, bisa banyak metode. Nggak harus disebar nyamuk. Sekarang DBD, ini saya ada datanya semua, menurun tingkat kematian ya. Kita sebutnya CFR ya, case fatality rate ya. Mau seberapa banyak kasus yang ada, seberapa banyak, selalu tingkat kematiannya selalu rendah terus. Misalnya waktu kemarin mau disebar di Bali, tingkat kematian di Bali 1 tahun di provinsi ya, semua provinsi hanya 10 orang. Jauh dibandingkan kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, bunuh diri, apa segala macam, atau penyakit kardiovaskuler, stroke, diabetes, jauh di bawah itu. Artinya ini kan ada satu hal yang aneh. Dia selalu bilang DBD ya. Tetapi DBD sudah terkendali ya. Nah, ini bahayanya, ini saya sampaikan, ini bahayanya. Antara nyamuk Aedes aegypti itu dia punya sepupu namanya nyamuk Culex. Ya. Jadi dua-dua ini ya
ini saling seimbang. Kalau nyamuk Aedes aegypti-nya turun, maka puleksnya naik. Ya. Makanya Aedes aegypti seimbang, puleksnya juga seimbang. Apa yang terjadi? Penyebaran nyamuk Aedes aegypti berwolbachia, ya, ini melemahkan dia sehingga dia menurun. Saya ada grafiknya. Nyamuk puleksnya naik. Bapak-bapak, Ibu tahu nyamuk puleks pembawa penyakit apa? Faktor penyakit apa? Japanese encephalitis. Sangat mematikan, radang otak. Jadi kalau lihat gejalanya orang halusinasi dan yang langsung mati. Sekarang kita sudah dengar ada yang namanya vaksin Japanese encephalitis JE. Sudah, ini makanya kita coba lihat benang merahnya. Ya, pastikan benang merahnya. Kita ini pakai logika sangat sederhana, nggak perlu logika yang tinggi-tinggi ya, sangat sederhana saja. Begitu Aedes aegypti turun, puleksnya naik, kemudian Japanese sangat mematikan, jauh lebih mematikan dari DBD, dan setelah itu vaksin sudah ada. Ya. Jadi lihat benang merahnya. Makanya kita sebagai masyarakat harus diberikan informasi yang seimbang. Tadi, kalau memang mereka mau transparan, berikan juga resiko-resikonya. Jangan bilang bagus. Kan saya tanya, dia selalu ngomong Wolbachia alami. Tetapi memasukkan ya, Wolbachia ini ke dalam Aedes aegypti alami nggak? Ini kan teknologi. Dan, nah ini pertanyaannya, ini menarik ya. Anaknya, ya, anak nyamuk Wolbachia ini, dia semua punya Wolbachia. Artinya apa? Kalau nggak sederhana aja, artinya apa? Jadi nyamuk begitu nih jantannya ini, kemudian kawin sama betinanya, anaknya itu punya Wolbachia semua. Jadi di Yogyakarta saat ini mereka nyamuk-nyamuk itu sudah berwolbachia. Apa kesimpulan kita? Artinya gennya itu kan sudah berubah. Dan ini sangat berbahaya. Ini yang disebut gene drive tersembunyi. Mereka bilang microinjection bukan rekayasa genetik. Justru rekayasa genetik, ya, kalau kita langsung kepada gennya, itu lebih dapat diprediksi menggunakan hukum Mendel. Ya, kita tahu anaknya seperti apa. Tapi ini, ya, dia tidak merubah ini, tapi menggunakan Wolbachia sehingga dia berubah. Ini yang tidak bisa diprediksi. Ini yang sangat berbahaya. Karena tidak bisa diprediksi, nanti mau jadi apa? Terus ada yang bilang bahwa nyamuk ini nanti bisa bermutasi. Oh, nanti akan lama. Jangan salah. Coba searching di internet. Nyamuk-nyamuk berwolbachia sudah bermutasi di berbagai negara. Di Texas, di Florida, Italia, dan lain-lain. Ada semua. Dan ini sangat berbahaya. Ada yang moncongnya lebih panjang, buntutnya lebih panjang, dan lain-lain. Semua perilakunya berubah. Nah, ini yang membuat suatu masalah seperti di Pulau Mawis. Jadi kacau di sana. Pulau Mawis itu seperti di Hawaii, ya, seperti kayak Pulau Bali. Dia banyak wisatawan masuk. Disebar nyamuk Wolbachia. Apa yang terjadi? Wolbachia ini mengkontaminasi binatang-binatang lain. Binatang jadi perilakunya berubah. Kemudian ada air, tanah, flora dan fauna. Sampai saat ini tidak terkendali. Apa yang dilakukan? Apakah, saya tanya, begitu disebar, pertanyaannya gini, siapa yang bisa mengontrol aktivitas nyamuk? Siapa yang bisa? Nyamuk, kamu jangan gigit si ini ya, atau kamu di sini aja, di Jakarta Barat aja ya, kamu jangan ke Jakarta Selatan. Siapa yang bisa?
menyuruh nyamuk seperti itu? Jadi karena aktivitasnya tidak bisa kita kendalikan, artinya kita tidak bisa mengembalikan seperti semula. Kalau Jakarta Barat disebar, udah, kita tidak akan pernah bisa kembali lagi seperti Jakarta Barat saat ini. Dan bahkan nanti nyamuk bisa pindah ke tempat-tempat lain, ya, Jakarta Selatan atau yang lain-lain, ya udah, semua menjadi terkontaminasi. Apa yang dilakukan di Pulau Mawis? Ada yang tahu? Untuk mengembalikan, dibakar. Ya, nggak ada jalan lain, nggak bisa dikembalikan. Dan nggak mungkin bisa dikembalikan. Siapa nyamuk udah mengkontaminasi binatang A, binatang B, atau manusia A, manusia B, atau air, atau apa? Siapa yang bisa mengembalikan? Ya. Ya. Tadi resistensi dan lain-lain. Nah, ini baru dari masalah kesehatan dan ekologi. Saya ingin menyampaikan banyak hal sebetulnya. Waktu ya. Oke. Sekarang saya ngomong mengenai ketahanan dan pertahanan nasional. Dulu waktu perang Vietnam sama perang di Kuba, saya ada laporan CIA. Apa yang digunakan untuk melumpuhkan orang-orang pada saat perang itu? Apa yang digunakan? Nyamuk disebar. Dan nyamuk apa yang disebar? Nyamuk Aedes aegypti. Kenapa Aedes aegypti? Karena nyamuk Aedes aegypti resisten terhadap insektisida. Dan terbukti berhasil. Semua ada catatannya. Artinya, ya, ini ada suatu hal yang sangat penting bagi pertahanan dan ketahanan bangsa. Yang kedua, perang masa depan menggunakan apa? Semua sudah sepakat. Perang masa depan menggunakan apa? Menggunakan bioteknologi. Di situ ada yang kita sebut bioweapon. Kan kalau kita lihat bioweapon, yang ngomong siapa? Kita lihat lagi siapa yang ngomong. Yang ngomong Bill Gates. Tahun 2017 dia udah bilang, kita harus hati-hati terhadap bioterorisme. Karena nanti kita akan menghadapi itu. Jadi perang, ya, kalau dulu kan dengan senjata. Kemudian ada perang melalui ekonomi, ya, hutang dan lain-lain. Ini nanti perang menggunakan kesehatan. Ini dengan kesehatan tak negara bisa hancur atau runtuh karena kesehatan. Jadi dulu trennya memang seperti itu. Ya. COVID kemarin siapa yang trauma? Siapa yang menjadi korban dari COVID kemarin? Ada yang meninggal nggak saudara-saudara kita? Banyak. Kita nggak mau kayak COVID kemarin lagi. Kita harus jaga ini. Nah, sudah dikatakan bahwa tadi bioweapon, dan yang paling efektif bioweapon itu adalah nyamuk. Saya download, ada namanya paten, ya, sudah dipatenkan di US, di Amerika, sistem penyebaran nyamuk beracun. Itu udah punya sistemnya. Nah, sudah dipatenkan. Jadi disebut toxic mosquito. Artinya, ya, semua sudah dijelasin. Apa yang bisa memantau si nyamuk itu, apa yang bisa membuat nyamuk itu terkendali, yaitu 5G. Ada semua datanya, master plan-nya. Ada 5G, ada nyamuk, dan lain-lain. Semua terkoordinir dalam satu ekosistem. Kemudian ada sistem yang namanya Molotov CNN menggunakan AI, Artificial Intelligence. Jadi teknologi sudah sangat maju. Jangan pikir kita berada di dalam itu masih fiktif. Sudah ada saat ini. Nggak usah begitu. IoT, ya, Internet of Things, ya. Sekarang saya tanya, di handphone bapak-bapak ibu semua, saya tanya, kalau Android ada namanya OK Google. Ya.
Ya. Sekarang saya tanya, apakah pembicaraan saya ini masuk ke mereka? Masuk kan? Kalau ngomong oke dulu, dia langsung nyala. Ya. Artinya dia bisa simpan. Dan saya temukan itu. Pembicaraan saya sudah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, semua tertranskrip di big data di Amerika. Bayangin, transkrip. Jadi jangan salah, jangan menilai bahwa teknologi ini masih yang dulu-dulu. Tidak lagi. Gitu. Ya, justru itu ya kita harus melihat udang di balik batu ya. Apa sebetulnya niat ya? Oke, teknologi begini, tapi kita nggak tahu niat mereka itu apa. Nah, saya ingin jelaskan lagi. Ya. Kalau memang peneliti di UGM melakukan penelitian, oke, dia melakukan penelitian. Ya. Tetapi begitu ini diimplementasikan di berbagai kota-kota lainnya, ini bukan penelitian lagi dalam arti bahwa ini udah domain, ya, domain dari keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Domainnya sangat berbeda. Di situ ada efek kekhawatiran, efek sosial, efek budaya, efek politik. Nggak bisa kita kacamata kuda hanya memikirkan, oh ini berhasil, ini begini. Kita juga harus memikirkan kekhawatiran masyarakat, dan itu yang terjadi di Singapura. Mereka kenapa? Ya. Kan mereka menjadi kelinci percobaan. Salah satu negara kelinci percobaan adalah Singapura yang menggunakan Wolbachia. Ya. Nah, mereka sekarang sudah tidak mau lagi menjadi kelinci percobaan. Salah satunya kenapa? Karena masyarakat di sana sangat khawatir. Ada 4 hal ya. Salah satunya adalah yang kedua, sudah dibuktikan di sana sangat berdampak negatif terhadap ekologi. Yang ketiga, mengenai pendanaan. Ini saya belum ngomong mengenai transparansi pendanaan. Tapi yang jelas di sini, ya, kita melihat dari semuanya. Tadi tidak ada transparansi, tidak ada sosialisasi, ya. Semua yang disampaikan baik-baik semua. Ya. Kemudian kita lihat ya, tadi Dr. Tifa menyampaikan, ini nyamuk impor loh. Logika sederhana, kita punya banyak nyamuk. Kenapa diimpor? Diimpornya dari Australia. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu bawa telur nyamuk Australia, saya yakin di penjara 5 tahun. Siapa yang berani masukin flora dan fauna ke Australia, langsung di penjara. Gak main-main di sana, sangat ketat. Nah, sekarang kita membawa nyamuk dan telur nyamuk dari Australia ke Indonesia dan disebar. Kita nggak tahu di dalamnya apa. Bisa sekarang dengan teknologi gene editing, ya, gene editing bisa memasukkan berbagai virus ke dalam nyamuk. Kan siapa yang memeriksa? Siapa yang memverifikasi? Ya, oke, baik. Nah, jadi kalau kita melihat ini semua ya, tadi bahwa ini ada resiko ini ya, dan resiko yang banyak. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Kementerian Kesehatan tidak pernah mengedukasi bahayanya itu, resikonya itu? Kenapa ini yang jadi korban masyarakat ya? Langsung menjadi objek yang harusnya punya hak di sana, tidak disosialisasikan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, ada kerjasama Kemenkes dengan Bill and Melinda Gates untuk transformasi kesehatan level primer. Bayangkan ya, nah, udah ditanda tangan ya. Jadi artinya ini kan semua kita lihat benang merahnya. Dan Bapak-Bapak Ibu, ini kita baru ngomong di hilirnya ya. Coba kita lihat di hulunya. Nah, kan kita lihat di hulunya. Ini hulunya adalah WHO. Ya. Jadi Monash University ini yang buat apa telur ini ya,
yang kita ambil ini adalah ya. Jadi WMP, World Mosquito Program, ini adalah organisasi nirlaba milik Monash University. Dan WMP sudah melakukan negosiasi kepada WHO. Coba kita lihat ya semuanya. Grand desainnya. Nah, WHO saat ini sedang menggalakkan yang namanya WHO Pandemic Treaty. Apa artinya Pandemic Treaty? Nah, ini menarik ya. Pandemic. Dan kita adalah bagian dari Pandemic Treaty ini. Jadi misalnya, ya, kalau ada masalah seperti kemarin ya, atau ada ledakan, misalnya penyakit, misalnya JE meledak di Indonesia, ada ledakan. Karena kita menjadi bagian dari Pandemic Treaty, kita sudah tidak berdaulat lagi. Itu ada semua dokumennya ada. Anda harus beli vaksin ini, Anda harus pakai obat ini, Anda harus pakai APD ini. Kemudian kalau kita punya kearifan lokal, oh saya harus minum jamu, ya, minum jamu. Kalau WHO bilang nggak boleh, dilarang, udah kita minum jamu penjara. Kalau kita misalnya kumpul-kumpul kayak COVID kemarin di luar gitu, ya. Kalau kita nggak melakukan itu penjara. Kemudian di situ juga kemarin kan banyak yang nggak vaksin, ya. Jadi ternyata kemarin itu gagal Indonesia, ya. Nah, mereka cukup marah juga. Sekarang kalau kita betul-betul nggak vaksin, sanksinya berat. Dan saya misalnya ada yang nggak vaksin, saya tahu, ya, saya bisa melaporkan. Kalau saya nggak melaporkan, ada yang nggak vaksin, saya juga bisa kena. Ya. Kemudian begini, ini juga ada hubungan sama pertanian. Ya. Ada pertanian biasanya dibakar dulu ya, dibakar, kemudian nanti tanam lagi. Kalau misalnya WHO bilang, oh itu bahaya, Anda tidak boleh membakar itu, karena itu bisa menjadi sumber penyakit. Udah, siapa yang melakukan itu dihukum. Jadi nanti tidak ada lagi kedaulatan nasional. Kemenkes itu akan menjadi sangat powerful. Makanya mereka sudah masuk melalui Bill and Melinda Gates ini untuk di Departemen Kesehatan. Coba lihat grand desainnya. Begitu, sebetulnya kita bisa keluar dari Pandemic Treaty. Sudah ada 11 negara yang keluar dari Pandemic Treaty. Inggris, ya, dia juga dalam proses untuk itu. Jadi hal-hal yang tadi yang disebutkan Pak Komjen tadi, ya, semua itu sebetulnya udah di depan mata. Cuma tadi karena mereka selalu memelintir, menganggap kita hoax dan lain-lain gitu ya. Artinya kita ingin menampilkan kebenaran gitu. Sebetulnya apa yang kita lakukan ini untuk semua saudara-saudara, keluarga, bapak-bapak, ibu semua. Ya. Makanya kita butuh dukungan, kita harus speak up. Nggak ada cara lain kalau nggak kita speak up. Nggak ada. Maka dari itu, press conference ini adalah untuk mengedukasi masyarakat, ya, bahwa ini loh kejadiannya. Nanti kita bisa diskusi lagi ya. Saya nggak mau mengambil waktu terlalu banyak ya. Dan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.